Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila dari kelas Ekonomi Syariah 5A. Di video kali ini, saya akan membahas tentang lembaga keuangan syariah yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan kebetulan diampu oleh dosen saya yang terhormat, yaitu Ibu Maria Ulfa, Magister Ekonomi Syariah. Dan ada beberapa subtopik yang akan saya bahas. Di sini yang pertama, definisi dan sistematika lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, perbedaan lembaga keuangan konvensional dan syariah. Dan yang terakhir ada bentuk dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Oke, kita akan masuk ke definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan keuangan. Apakah itu penghimpunan dana, menyalurkan, atau jasa keuangan lainnya. Kemudian ada definisi lain yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana atau yang biasa disebut dengan surplus of funds dan pihak yang kekurangan dana atau lack of funds. Karena berfungsi intermediasi, maka lembaga keuangan termasuk metode pembiayaan tidak langsung atau indirect financing. Kemudian di sini ada definisi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau Syariah Financial Institution adalah suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya baik dalam bentuk aset-aset keuangan atau financial asset maupun aset real atau non-financial asset maupun kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di sini yang dimaksud dengan aset real itu adalah aset yang tampak, misalnya properti, logam mulia, tanah, dan benda-benda koleksi. Itu bisa dikategorikan sebagai aset real. Nah, sedangkan aset finansial yaitu aset yang wujudnya tidak tampak akan tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya tabungan, deposito, saham, reksadana, obligasi, valuta asing, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada sistematika lembaga keuangan. Nah, secara garis besar, lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Keduanya tentu saja memiliki perbedaan dan persamaannya masing-masing. Yang pertama, lembaga keuangan bank itu dapat melakukan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung melalui tabungan, deposito, giro, surat berharga, dan penyertaan. Sedangkan lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan transaksi keuangan secara tidak langsung melalui surat berharga dan penyertaan. Yang kedua, perbedaannya lembaga keuangan bank itu mencetak uang, menentukan suku bunga, dan dapat menciptakan uang giral. Sementara lembaga keuangan bukan bank itu tidak diizinkan melakukan kegiatan tersebut. Untuk contoh dari lembaga keuangan bank itu, ada bank sentral atau yang biasa disebut Bank Indonesia dan bank umum yang termasuk ke dalamnya yaitu BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan lain sebagainya. Kemudian ada BPR. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah jika BPR itu tidak diizinkan melakukan jasa lalu lintas pembayaran, yang artinya misal BPR tidak diizinkan melakukan pembayaran kiring atau valuta asing, dan produk layanannya terbatas pada tabungan, deposito, kredit, dan pembiayaan, serta sertifikat Bank Indonesia. Dan wilayah kerja BPR juga terbatas hanya di tingkat kecamatan dan kabupaten, sedangkan bank umum bisa nasional ataupun internasional. Sedangkan untuk contoh keuangan non-bank itu ada asuransi, pegadaian, pasar modal, koperasi simpan pinjam, dana pensiun, leasing, dan BMT. Di sini ada juga persamaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama itu sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Yang kedua sama-sama sebagai intermediator antara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana. Yang terakhir sama-sama memberikan efisiensi transaksi barang dan jasa bagi pelaku ekonomi. Kemudian ada fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk, baik barang maupun jasa, dan dengan menggunakan jasa keuangan. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
Yang keempat ada lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan. Dan yang terakhir, menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan pokok dari lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah akad dan prinsip operasionalnya, di mana cara yang dipakai untuk mendapatkan profit. Kalau untuk syariah, profit yang didapatkan itu ada margin dari jual beli, yaitu murabahah, salam, istisna. Dan ada juga jasa dari ijaroh, rahan, kafalah, wakalah, dan hiwalah. Kemudian ada bagi hasil dari investasi yaitu mudorobah dan musyarakah. Kemudian ada lembaga keuangan konvensional yaitu yang pertama fee base atau biaya untuk jasa. Di sini contohnya ketika kita membeli token listrik sebesar 50.000 dan ada tambahan 2.500 untuk biaya admin dan itu termasuk ke dalam fee base. Kemudian ada spread base atau basis bunga. Oke, kemudian yang terakhir, bentuk dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Dari bank syariah sendiri, bentuk dan kegiatan usahanya adalah bank umum syariah dan BPR syariah. Kemudian ada asuransi syariah, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Kemudian pasar modal syariah, itu ada saham, reksadana, obligasi syariah atau sukuk, SBSN, dan efek beragun aset. Kemudian ada pegadaian syariah, yang termasuk ke dalamnya adalah pembiayaan dengan akad hukum gadai, jasa taksir, jasa titip barang dan gold counter. Yang dimaksud dengan gold counter itu penyediaan logam mulia. Kemudian ada dana pensiun, yaitu dana pensiun kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada lembaga pembiayaan syariah, yang termasuk di dalamnya itu leasing dan kartu kredit. Yang dimaksud leasing itu adalah sewa beli. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.